Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Pelaksana tugas Ketua Umum PSI Giring Ganesa menyebut Gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong. Tidak hanya itu, mantan vokalis grup Band Niji ini juga menghimbau masyarakat untuk tidak memilih Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan Giring sontak menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang menyerang balik. Ambisi maju sebagai Capres 2024 dituding menjadi motif di balik kritik. Manakah yang lebih ditengar publik? Simak selengkapnya di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai Presiden 2024. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh. Ya, pernyataan Giring Ganesa memang menuai perhatian publik. Tidak sedikit yang memuji, tidak sedikit juga yang menyerang balik. Nah, malam ini inilah yang akan kita diskusikan. Sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya akan saya perkenalkan satu persatu. Bestari Barus, politisi Nasdem. Selamat malam, Bung Bestari. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bisa digunakan mic-nya ya, Bapak-Bapak ya. Di ujung sana ada Ges Khalifah, produser Jakarta Melayu Festival. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Mas Nanang Priyo Utomo, Jubir PSI. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Dan di ujung sana ada Bung Faisal Assegaf, Ketua Progres 98. Selamat malam. Selamat malam. Ini luar biasa ya pernyataan PLT Ketua Umumnya Mas Nanang ini yang menarik perhatian banyak pihak dan nggak tanggung-tanggung ini menuding. Ini udah bukan menuding lagi nih, menuduh, mencap, melabel Gubernur Anies pembohong. PSI itu sebenarnya punya apa? Bukti data yang kuat seperti apa untuk melabel Gubernur Anies Baswedan sebagai pembohong? Ya, sebenarnya bukan cuma PSI ya. Tapi kalau kita cermat ya semua juga bisa melihat. Jadi yang dimaksud dengan kata pembohong di situ sebenarnya sangat sederhana, Mbak. Yaitu namanya orang bohong itu ya apa yang disampaikan beda dengan apa yang dikatakan beda dengan apa yang dikerjakan. Okay. Yang dicatat oleh PSI pada saat kampanye Pilgub dulu, dalam debat-debat kita sering dengar bahwa Pak Anies sering berkali-kali mengatakan keberpihakan. Nah, sementara pada saat sekarang yang terjadi adalah kita melihat pada saat pandemi COVID-19 sedang merebak, masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang turun pendapatan. Ini ada uang yang sekian banyak justru digunakan untuk mengadakan balapan Formula E dengan dana yang begitu fantastis. Nah, ini kan menurut kami kalau dulu bilang keberpihakan tapi kenyataannya sekarang kok tidak berpihak. Tidak Ya. berpihak. Iya, Saya boleh ke Bung Ges dulu nih sebagai pendukungnya Gubernur Anies. Anda melihat seperti ini tidak berpihak kepada rakyat katanya gitu loh. Tidak sesuai omongan, tidak sesuai. Saya ke Bung Bestari kalau begitu. Sepakat bahwa tidak berpihak kepada rakyat. Tidak dilakukan apa yang diomongkan dengan yang sesuai perbuatannya tidak sesuai. Seharusnya saya juga yang lain dulu gitu. Tapi oke lah, Papa ini pemanasan saja. Saya kira begini, saya juga agak terhenyak ketika dikatakan gubernur itu bohong gitu ya. 2 hari lalu saya ada menonton salah satu acara yang sejenis ini di TV yang lain gitu. Justru ketika ditanyakan yang bohongnya itu di sebelah mana, apa gitu poin-poin kebohongan itu susah sekali untuk disampaikan gitu. Nah, akhirnya
Saya lebih melihat bahwa ini adalah satu kegalauan aja dari PSI yang sampai hari ini kita tidak ketemu pola. Kita ini mau kemudian mengorbit lebih baik lagi dari perolehan pemilu terdahulu itu, segmen mana sih yang mau kita ambil gitu. Ya kan? Segmen mana yang mau kita ambil ini? Kalau klaimnya adalah partai milenial, anak muda dan lain sebagainya, ternyata pada pemilu waktu itu tidak terbukti. Dan anak muda itu kelihatannya mengabaikan, tidak berhasil sehingga tidak dapat kemudian melenggang ke Senayan memperjuangkan apa-apa yang menjadi cita-cita daripada pembentukan Partai Solidaritas Indonesia. Nah, salah satu jalan yang saya rasakan gitu, saya ketika ada suara giring seperti itu, saya pikir wajarlah dia ngomong begitu karena memang nggak mungkin lah kalau ngomongin cuman camat kelas lurah saja, nggak mungkin akan mengangkat nama daripada PSI di publik. Jadi Anda bilang ini sebagai Jadi strategi? sebetulnya judul daripada acara kita malam ini harusnya bukan siasat PSI goyang Anies Baswedan. Anies hadir menyelamatkan PSI. Wow. Kira-kira itu. Jadi strategi untuk mengangkat PSI dengan menggeret Gubernur Anies gitu. Kenapa demikian? Sampai hari ini kan kita lihat bahwa PSI tidak berhasil menempatkan kadernya di Senayan sehingga terpaksa, sangat terpaksa sekali, saya yakin ini sangat terpaksa sekali harus turun ke bawah. Mendowngrade kemudian karena tidak dapat kemudian ikut di kancah nasional, akhirnya diturunkan ke bawah sedikit. Isu DKI lah ini yang paling bisa kemudian menjadi konsumsi bagi para konstituen. Ini Mas Nanang ini saya sangat menyesal. Saya kira PSI adalah aset bangsa juga yang harus juga diselamatkan artinya. Namun saya kira ke depan PSI harus lebih cerdas lagi untuk menemukan pola mana, segmen mana yang mau diambil. Jangan kemudian dari milenial karena tidak tertangkap ini pindah ke haters. Ini kan PSI repot menjadi gitu. haters, polanya Masa nggak kemudian jelas. milenial ini diberikan pengajaran ataupun begini loh cara berpartai itu. Politik toh? kebencian jadinya maksud Anda digunakan. Itu Anda yang mengatakan. Saya hanya mengatakan Haters kan jangan sampai kemudian niat dari sebuah partai berdiri itu untuk mengambil atau merebut kekuasaan, menjalankan amanah rakyat, justru isinya bukan lagi hal-hal yang bagaimana kita membangun negara ini dengan baik. Bukan Tetapi hal yang konstruktif sampai ya. yang saya ini Bung siapa? Senario ya. Nanang. Bang Oke, Nanang. silakan Mas Nanang